Halo semua, selamat datang di Layar Kaca. Maaf banget nih ya bagi kalian yang sudah lama nungguin saya upload. Soalnya saya banyak banget kesibukan tugas dan ujian yang harus diselesaikan bulan-bulan ini. Dan sekarang, alhamdulillah sedang ada waktu, jadi saya pakai buat record. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang alur satu drama Jepang. Maksudnya tentang satu alur drama Jepang yang menarik dan seru banget buat ditonton dan diikutin ceritanya. Apalagi kalau bukan Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland adalah drama Jepang yang dirilis tahun 2020 kemarin. Nah, ceritanya si Alice ini bersama dua orang temannya sedang bermain, tapi tiba-tiba mereka dipindahkan ke dunia game bertahan hidup, di mana mereka harus terus memainkan game jika ingin hidup. Oke, daripada makin penasaran, saya akan ceritakan sekarang dan inilah Alice in the Wonderland. Di sebuah rumah yang berada di kota Tokyo, ada seorang remaja bernama Arisu yang terobsesi dengan video game, sampai-sampai dia tidak bekerja demi terus meningkatkan kemampuan bermainnya. Sebelum lebih lanjut, Arisu ini adalah tokoh utama di dalam series ini. Kalau kalian bingung kenapa namanya Arisu dan bukan Alice, itu karena di Jepang huruf L tidak ada, tetapi R lah yang ada. Maka dari itu, meskipun judulnya Alice, tetapi dalam bahasa Jepang disebut Arisu. Tapi sebenarnya sama aja, mau itu Alice atau Arisu. Kedua nama ini sama-sama tokoh utamanya kok. Oke lanjut, karena sering dibandingkan dengan adiknya oleh ayahnya, Arisu pun kesal dan disuruh untuk mencari pekerjaan. Bukannya mencari pekerjaan, dia malah mengajak teman-temannya untuk berkumpul dan bermain. Nama temannya Arisu itu adalah Chota dan Karube. Mereka pun bermain sambil menari-nari di jalan penyeberangan Shibuya. Dan hal itu membuat ketiganya menyebabkan kericuhan di sana yang mengakibatkan mereka dicari oleh polisi. Mereka langsung masuk ke sebuah gedung dan bersembunyi di toilet. Tapi tiba-tiba gedung itu mengalami mati listrik. Jadi untuk melihat keadaan, mereka pun keluar dari kamar mandi menuju penyeberangan Shibuya. Lalu mereka menemukan kotanya benar-benar telah kosong. Tidak ada siapapun selain mereka bertiga. Pada malam harinya, mereka melihat papan reklame atau papan iklan yang membawa mereka ke arena permainan. Di dalam tempat itu, ketiganya menemukan banyak sekali ponsel yang menunjukkan kepada mereka tingkat kesulitan permainan yang diilustrasikan dengan kartu remi. Mereka juga ternyata ketambahan pemain, yaitu seorang gadis kantoran bernama Shibuki dan seorang gadis SMA. Shibuki lalu memberitahu mereka bahwa begitu seorang pemain memasuki arena, mereka tidak diizinkan untuk pergi atau meninggalkan permainan karena sebuah laser akan menembak mati mereka dari atas. Dalam permainan pertama mereka, tingkat kesulitannya yaitu 3 keriting, berjudul mati atau hidup. Kelompok tersebut dipaksa untuk memilih antara dua pintu dengan waktu yang telah ditentukan. Satu pintu masuk akan membawa mereka ke ruangan lain dengan pilihan yang sama, sedangkan satu pintunya lagi akan membawa mereka ke kematiannya. Pada akhirnya, setelah kepanikan, perhitungan, dan kejeniusan Arisu dalam memahami konsep permainan teka-teki, hanya 4 oranglah yang berhasil lolos hidup-hidup dalam permainan itu, yaitu 3 sekawan cowok itu dan Shibuki. Chota ternyata terluka di kakinya karena terbakar, yang membuatnya harus dibantu berjalan oleh temannya. Setelah di luar gedung permainan, mereka masing-masing diberi visa yang telah diperpanjang. Visa ini akan berkurang 1 visa per harinya. Maka dari itu, jika ingin tetap hidup, mereka harus terus memperpanjang visa mereka dengan cara memainkan permainan. Semakin banyak permainan yang mereka mainkan, maka akan semakin panjang visa yang mereka dapatkan, atau dengan kata lain, sisa hidup mereka akan terus bertambah. Dan jika mereka kehabisan visa karena belum memainkan permainan ataupun mengabaikan peringatan visa, mereka akan langsung dibunuh oleh laser dari atas. Setelah mengetahui bahwa tidak ada listrik, internet, atau cara untuk melarikan diri dari kota yang ditinggalkan, Arisu dan Karube memutuskan untuk berpartisipasi dalam permainan lain untuk memperpanjang visa mereka. Sedangkan Shibuki ditinggalkan untuk merawat Chota yang terluka. Di arena permainan lain yang terletak di kompleks apartemen, mereka bertemu dengan sekelompok besar pemain, termasuk seorang wanita misterius bernama Usagi, seorang pria kuat bernama Aguni, dan seorang pemain yang licik dan pendiam bernama Chishiya. Sebelum memulai permainan, Arisu mempelajari arti dari setiap kartu. Untuk skop berkolerasi dengan permainan kekuatan. Keriting adalah pertempuran tim, berlian atau wajik adalah pertempuran kecerdasan, dan hati berkolerasi dengan permainan pengkhianatan. Nah, untuk permainan saat ini, tingkat kesulitannya yaitu 5 of Spades atau 5 skop, yang berjudul kejar-kejaran. Di permainan ini, para pemain harus bersembunyi atau berlari di kompleks dari sepasang pembunuh brutal. Pada saat permainan dimulai, para pemain pun bersembunyi dari si pembunuh. Si pembunuh itu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh para pemain. Terlebih lagi mereka juga dikejar waktu untuk menghentikan bom yang ada di apartemen itu, yang akan meledak ketika waktu habis.
Maka dari itu, agar mereka selamat, mereka harus mencari ruangan yang di dalamnya terdapat tombol untuk menghentikan bom sekaligus menghentikan permainan. Yang artinya, mereka akan berhasil memenangkan permainan jika menekan tombol itu. Setelah Arisu, Usagi, dan Chichiya bekerja sama untuk menemukan kamar, akhirnya mereka berhasil menemukannya dan langsung menekan kedua tombol tersebut yang membuat mereka menang. Pada akhirnya, sebagian besar pemain berhasil selamat, meski kemudian Arisu merasa bersalah saat menyaksikan salah satu anggota pembunuh dieksekusi. Saat akan pergi pulang dari permainan dengan Arisu, Karube kemudian menemukan handy talkie, kita sebut saja HT ya, biar gak ribet. Nah, lalu suara orang lain dari HT itu menyuruhnya untuk kembali ke pantai. Karube pun langsung kebingungan apa yang dibicarakan oleh orang lain tersebut. Keesokan paginya, Karube menunjukkan kepada kelompok lainnya tentang HT yang dia temukan selama pertandingan dan pesan yang dia dengar dari HT itu. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai karena itu satu-satunya harapan yang mereka miliki. Tapi sebelum itu, ternyata Shibuki dan Chota hanya memiliki waktu hidup sampai nanti malam untuk memperpanjang visa mereka. Jadi pada akhirnya, seluruh kelompok mengunjungi kebun raya untuk mengikuti pertandingan selanjutnya. Di permainan itu, mereka ternyata telah memasuki tingkat kesulitan 7 hati yang berjudul Petak Umpet, di mana hanya satu pemain yang akan berhasil meninggalkan kebun hidup-hidup, sedangkan yang lainnya akan mati. Di awal permainan, para pemain diberi headset pengenal wajah dan diberi logo hewan, dengan 3 diantaranya adalah domba, dan yang satu adalah serigala. Untuk memainkannya, pemain yang menjadi domba akan berubah menjadi serigala setiap kali mereka bertatapan dengan pemain serigala. Jadi, kalau domba sama serigala bertatapan, mereka akan langsung bertukar peran hewannya. Nah, tapi pada akhirnya, pemain yang menjadi serigala terakhirlah yang akan memenangkan permainan. Setelah perebutan dan berkelahian di antara mereka untuk mengambil peran sebagai serigala, akhirnya Arisu berhasil menjadi serigala dan dia bersembunyi dari para domba yaitu Karube, Chota, dan Shibuki yang gagal menemukannya. Dengan menggunakan headset yang diberikan kepada mereka di awal permainan, kelompok tersebut memutuskan untuk menghabiskan menit-menit terakhir kebersamaan mereka dengan mengobrol tentang persahabatan mereka. Pada akhirnya, setelah waktu habis, hanya Arisu yang berhasil bertahan hidup dan yang lainnya mati diledakkan oleh headset. Arisu merasa sangat terpukul karena kedua sahabatnya mati di saat-saat terakhir mereka. Saat setelah mencari makanan dengan berburu, Usagi bertemu dengan Arisu yang dipenuhi dengan kesedihan atas kematian teman-temannya. Usagi pun akhirnya memutuskan untuk membawa Arisu ke tempatnya. Namun, Arisu merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup dan memilih untuk mati agar bertemu dengan teman-temannya. Tapi, setelah mendapatkan ceramahannya Usagi, Arisu pun menjadi tersadar dengan ceramahannya dan langsung bersemangat untuk ikut lagi dalam permainan bersama Usagi. Mereka pun mengunjungi arena permainan berikutnya di dalam bus yang terletak di dalam jalan bawah tanah. Dengan 3 pemain lainnya, mereka mengetahui bahwa mereka telah memasuki tingkat kesulitan yaitu 4 keriting yang berjudul Jarak, di mana mereka diperintahkan untuk mencapai tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Mereka berasumsi mungkin saja tujuannya dapat ditemukan di ujung terowongan. Arisu, Usagi, dan 2 pemain lainnya memutuskan untuk lari ke sana dan meninggalkan seorang pemain dengan kakinya yang terkilir, karena itu emang permintaannya. Di tengah perjalanan, seekor macan kumbang besar dilepaskan dan memburu mereka. Sayangnya, salah satu anggota kelompok itu mati terbunuh oleh si macan. Setelah melewati si macan, Arisu menemukan sepeda motor yang ternyata motor tersebut berisi bahan bakar solar yang sama dengan bahan bakar bus di awal permainan. Karena Arisu beranggapan bahwa masih ada harapan untuk menyelamatkan orang yang di bus sebelumnya, dia pun membawa motor itu kembali ke titik awal permainan untuk memindahkan solar itu ke bus. Sedangkan Usagi dan pemain lain diperintahkan untuk tetap berlari menuju ujung terowongan. Saat Arisu kembali ke bus, dia menemukan hal yang mengejutkannya. Usagi dan pemain lain telah sampai di ujung, tetapi mereka malah dikejutkan oleh air besar yang muncul di balik tembok ujung terowongan. Mereka pun harus berlari kembali ke arah bus. Sayangnya, satu pemain itu jatuh dan tergiling oleh air itu. Usagi yang telah kelelahan, untungnya dijemput oleh Arisu dan satu pemain yang kakinya terkilir menggunakan bus dan mereka pun selamat dari arus air besar itu. Setelah tersadar dan keluar dari bus, ternyata mereka baru menyadari bahwa selama awal permainan, mereka telah mencapai tujuan dari permainan itu, yaitu bus itu sendirilah yang menjadi tujuannya. Akhirnya, hanya mereka bertigalah yang selamat dan berhasil dari permainan itu.